Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah berbalik kepada Tuhan, yang akan kita ambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Nama Yoel berarti Tuhan adalah Allah. Seperti banyak nama di dalam Alkitab, di dalamnya tercantum suatu pengakuan. Orang yang bernama Tuhan adalah Allah itu harus membenarkan pengakuan itu di dalam kehidupannya. Di dalam nubuat Yoel, arti nama ini merupakan dasar dari pemberitaannya. Kehidupan umat Tuhan pada zaman Nabi Yoel sangatlah memprihatinkan. Kemerosotan moral merajalela. Para pemimpin umat tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka tidak dapat menjadi panutan bagi umat Tuhan dalam menjaga dan memelihara kekudusan. Allah memakai Nabi Yoel untuk memperingatkan umat Tuhan bahwa jika tidak ada pertobatan, maka hukuman Allah telah tersedia bagi mereka, dan hal itu berarti tidak dapat ditunda-tunda lagi. Dalam pemberitaannya, Yoel mengajak umat untuk melihat realita yang sedang terjadi, bahwa kekeringan serta serangan belalang yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian mereka adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Yoel sebagai nabi Tuhan mempunyai kewajiban menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Yoel menyerukan agar bangsa Yehuda berbalik kepada Allah dari dosa mereka. Selain menyerukan pertobatan dengan memberi gambaran akan betapa dahsyatnya hukuman dan peperangan yang akan mereka alami, ia berupaya meyakinkan setiap orang bahwa tulah belalang yang terjadi bukanlah sebuah kebetulan atau bencana alam semata, tetapi karena amarah Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Yoel pasal yang pertama ayat yang kedua. Dalam nats kita ini, Nabi Yoel juga memberikan cara-cara pertobatan kepada dan bagi mereka yang bertobat akan diselamatkan dari murka Allah yang sangat dahsyat. Juga janji Allah untuk memberikan berkat kepada umatnya dan memulihkan kemakmuran mereka. Yang pertama, pertobatan sejati. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-12 bagian A menuliskan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Dalam ayat 12 ini ada penekanan di dalam awal kalimat, yaitu tetapi sekarang juga. Hal ini menekankan bahwa apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yoel, yaitu tentang pertobatan, untuk dilakukan sekarang juga. Langsung dilakukan, tidak menunda. Tetapi faktanya, lebih sering ketika kita tahu bahwa kita melakukan dosa, kita tidak langsung berbalik dan minta ampun, melainkan menundanya. Kata berbalik diucapkan di awal ayat yang ke-12 dan di tengah ayat yang ke-13. Pengulangan kata menunjukkan penekanan bahwa umat Tuhan harus berbalik. Bangsa Israel sedang menjauh dari Tuhan dan harus berubah haluan untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Kata berbalik mengandung pengertian bertobat dari cara hidup yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Dalam bahasa aslinya, kata bertobat itu berarti berubah arah tujuan, yaitu dari jalan orang berdosa yang selama ini dijalaninya ke arah jalan kehendak Tuhan. Atau secara umum, pertobatan selalu mempunyai arti berbalik dari jalan semula lalu berubah, berbalik dari dosa dan jalan kita kepada Tuhan. Intinya,
Pertobatan itu selalu menuju kepada perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik dan benar. Pertanyaannya, mengapa harus berbalik? Berbalik menunjukkan bahwa umat Tuhan telah meninggalkan Tuhan dengan menjalani jalan sendiri. Sekarang Tuhan mau mereka berbalik. Seruan pertobatan ini membuktikan bahwa umat Tuhan belum menyadari kedatangan hari Tuhan yang akan benar-benar terjadi, sehingga mereka diajak berbalik kepada Allah melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Orang-orang beriman kepada Tuhan tidak akan menerima penghukuman, sedang mereka yang melawan hendaknya akan dihukum. Hukuman Tuhan saat itu berupa bencana alam, khususnya wabah belalang yang mengakibatkan kelaparan di seluruh negeri Yehuda dan rusaknya sistem ekonomi Israel. Satu-satunya cara untuk memulihkan keadaan mereka adalah berbalik kepada Tuhan. Bangsa Yehuda, baik raja, imam, pegawai raja, dan seluruh rakyat harus bertobat, berbalik kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sekarang juga berbalik kepada Allah? Berbalik kepada Allah meliputi seluruh aspek dalam kehidupan, baik kehidupan secara pribadi, juga kehidupan kita lainnya, misal dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan kita. Umat Tuhan dan gereja Tuhan harus kembali kepada firman Tuhan dan mengimplementasikan secara konsekuen dalam pelayanan, baik ke dalam maupun keluar. Pertobatan yang sungguh adalah sikap yang harus diwujudkan dan jangan ditunda-tunda, karena kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepadanya sebelum terlambat untuk dilakukan. Ini prinsip dasar dalam menghadapi krisis. Krisis apa saja? Baik krisis pribadi, krisis rumah tangga, krisis nasional, maupun krisis global seperti pandemi sekarang ini. Pada hakikatnya, saat krisis melanda kita, berbaliklah kepada Tuhan. Bagaimana cara berbalik itu? Pertama, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat 12 bagian B menyebutkan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Yang dimaksud adalah pertobatan secara total, secara radikal, pertobatan dari dasar hati. Orang Israel memandang hati sebagai pusat dari kehidupan. Dengan segenap hatimu artinya pertobatan yang harusnya dilakukan oleh manusia adalah dengan segenap hati, dengan tulus, dan dengan penuh penyesalan datang kepada Tuhan dan bertobat. Bertobat bukan hanya dari emosi, tetapi dari seluruh kekuatan kepribadian, pikiran, perasaan, dan kemauan. Semua aktivitas roh manusia harus dipusatkan kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat yang ke-19 menuliskan, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Daud menulis Mazmur ini dalam keadaan hati remuk dan redam, dan hancur berkeping-keping menyesali dosanya terhadap istri Uria. Lalu ia pun datang kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Mazmur 51 ayat yang ketiga. Inilah korban yang berkenan kepada Tuhan. Tak ada yang lebih berharga di mata Tuhan kecuali hati yang hancur dan pertobatan. Perubahan di dalam hati akan terlihat di dalam perubahan di dalam tindakan-tindakan secara lahiriah. Yang kedua, berbalik kepada Tuhan dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Yoel 2 ayat yang ke-12 menuliskan, berbaliklah dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Pertobatan dengan segenap hati juga dilakukan dengan mengadakan puasa, tangisan, dan ratapan. Pertobatan yang menguasai seluruh kehidupan. Berbalik kepadaku dalam terjemahan yang lain mengandung arti, tinggalkanlah jalan pemberontakan yang kau pilih sendiri. Sadarlah, akuilah, aku sebagai Allahmu, turutilah perintah-perintahku. Sedang berpuasa adalah tindakan dengan sukarela dan sengaja untuk tidak makan dan minum dengan tujuan agar supaya dapat memusatkan pikiran terhadap doa. Berpuasa artinya
berpantang secara sukarela dari makanan atau minuman demi mencapai tujuan rohani tertentu. Pada hakikatnya, tujuan utama yang hendak dicapai dengan berpuasa adalah kerendahan hati. Menangis dan mengadu adalah seruan tanda minta belas kasihan kepada Tuhan. Menangis dan mengadu adalah suatu ekspresi yang menyatakan ketidakkuasaan dan ketidakmampuan dengan kondisi yang ada. Hanya Tuhan yang bisa dan sanggup untuk menolong. Dalam Yoel pasal yang pertama ayat pertama sampai 20, dikisahkan keadaan orang Israel waktu itu yang sangat memprihatinkan. Secara manusia tidak ada lagi alasan untuk berharap, karena seluruh hasil panen mereka yang utama telah musnah dan kering. Tiada jalan lain selain datang dan berseru-seru kepada Tuhan, memohon belas kasihannya. Dan inilah jalan untuk dapat dipulihkan, yaitu berpuasa dengan sungguh-sungguh. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Yoel pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kisah yang lain dalam PL, di dalam kitab Ezra pasal yang ke-8 ayat 21 dan 23 menyebutkan demikian. Kemudian di sana di tepi sungai Awa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Puasa yang benar sangat besar kuasanya. Puasa yang benar menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak sehingga segala perkara dapat terjadi. Dari yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin, dari hal yang mustahil menjadi hal yang iya dan amin. Bagaimana dengan kita? Dengan merendahkan diri melalui puasa, menangis dan mengadu, mempunyai arti pertobatan dengan penuh penyesalan akan segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Sudahkah kita berbalik dengan berpuasa, menangis dan dengan mengadu? Marilah kita berbalik dengan pertobatan yang menguasai seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Pada zaman Alkitab, untuk membuka dan merobek pakaian di hadapan umum merupakan sebuah tanda, entah perkabungan atau keputusasaan. Umat Tuhan mengoyakkan pakaian memiliki arti suatu ungkapan akan penyesalan dan kesedihan. Tapi dalam ayat ini bukan mengoyakkan pakaian, melainkan Tuhan memerintahkan untuk mengoyakkan hati. Maka pertobatan haruslah dari dalam hati dengan sungguh-sungguh menyesal dan dengan segenap hati bertobat. Yoel menjelaskan lagi bahwa inti pertobatan tidaklah terletak di dalam upacara lahiriah dan kebiasaan, melainkan di dalam pertobatan hati. Untuk menandakan kedukaan atau perkabungan, kebiasaannya ialah dengan merobek atau mengoyakkan pakaian. Bukanlah seluruh pakaian dikoyak, tetapi sebagian kecil saja, supaya nyata keadaan duka cita orang-orang yang sedang berduka ini. Kecenderungan yang terlihat dalam kebiasaan ini menuju kepada satu perbuatan pura-pura atau kepada suatu pertunjukan tanpa arti yang sungguh-sungguh. Menurut Yoel, kebiasaan untuk merobek pakaian adalah sia-sia saja jikalau hal itu tidak mencerminkan kehendak hati atau kehendak batin. Pertobatan yang sungguh digambarkan dengan bahasa simbolis, hati yang terkoyak. Maksudnya ialah umat Tuhan dengan sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Mereka siap untuk berubah. Mengoyakkan hati dan bukan hanya mengoyakkan pakaian adalah gambaran dari perubahan hidup yang lahir dari kesadaran sendiri. Dan karena itu, lahir dari kesadaran sendiri, bukan karena didorong dari pihak lain, maka setiap orang dapat membenahi hidupnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Hanya dengan mencapai pertobatan sejati, barulah dapat dilindungi oleh Tuhan dan diselamatkan
dari bencana. Pertobatan menurut Alkitab adalah semacam tindakan di mana manusia berbalik kepada Tuhan setelah menyadari dosa mereka. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berbalik dan bertobat? Apakah kita memiliki pertobatan sejati? Pertobatan seperti apa yang kita lakukan? Kenyataannya, banyak di antara kita berkali-kali kita masih berbuat dosa lagi setelah bertobat kepada Tuhan dan menunjukkan bahwa pertobatan kita bukanlah pertobatan yang sejati. Kalau kita bertobat, maka Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel, juga keadaan kita. Sebab itu jangan anggap sepi kemurahan dan panjang sabarnya Tuhan yang mengingatkan kita untuk bertobat. Untuk itu, mari kita perbaiki sikap. Kita datang kepadanya untuk meminta pengampunannya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang yang ketiga, berbalik kepada Tuhan Allahmu karena sifatnya. Yoel 2 ayat 13b mengatakan, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Seruan pertobatan umat Tuhan ini tidaklah berasal dari keadaan darurat yang membinasakan kehidupan, tetapi dari rahmat Tuhan yang dilukiskan dalam sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang pengasih, yaitu cenderung untuk mengampuni orang yang berdosa dan bertobat. Kata pengasih mengandung anugerah, yaitu kasih yang diberikan oleh orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah dengan cuma-cuma. Di dalam kata penyayang terdapat unsur rahmat, seperti seorang bapak dan ibu memelihara anak-anaknya yang tiap saat memerlukan bantuannya. Memiliki berlimpah belas kasihan, panjang sabar, berarti memperpanjang nafas atau menahan murka. Tuhan tidak membiarkan kemarahannya meledak tiba-tiba begitu Ia menemukan dosa, tetapi Ia menunggu untuk melihat apakah orang yang berdosa itu mau untuk bertobat. Berlimpah kasih setia dalam bahasa aslinya, kata ini menunjuk kepada perjanjian Allah Israel yang terhadapnya Allah setia sekalipun Israel tidak setia. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyadari sifat Allah bahwa untuk berbalik kepada Tuhan atas dasar sifat-sifat Allah yang sudah terbukti dalam keselamatan umatnya? Allah menyuruh umatnya untuk berbalik kepadanya dengan kerendahan hati supaya pemulihan dapat mengalir kembali. Seruan Nabi Yoel kepada bangsanya dikarenakan ia mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, yang maha pengasih dan penyayang. Dan hal ini relevan hingga kini. Saat kita menyadari dan menyesali dosa, kita selalu dapat berbalik kepada Allah dengan segenap hati. Berpuasa, menangis, mengadu, mengoyakkan hati, dan bukannya pakaian. Lebih dari ayah yang menanti anaknya, Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setianya itu senantiasa menunggu kita untuk membersihkan kita dari dosa kita. Yang keempat, berbaliklah maka Tuhan akan memulihkan. Dalam ayat yang ke-14 tadi menuliskan, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Meskipun Allah tidak berubah sikapnya terhadap dosa, Allah masih menunjukkan belas kasihan kepada umatnya yang berdosa. Ia mempunyai cara-cara ilahi sendiri untuk menyesal dan berbalik. Kata ia mau berbalik dan menyesal yang ditunjukkan dalam ayat ini, kita melihat bahwa Tuhan Allah diperkenalkan memiliki sifat kemanusiaan. Maksud dari ayat ini bukan Tuhan Allah seperti manusia, bergoyang hati dan menyesali suatu keputusan yang telah diambilnya. Namun ungkapan penyesalan, Tuhan hendak menyatakan bahwa akhirnya manusia dapat berseru kepada Tuhan supaya hukumannya itu dapat dipalingkan. Menyesal menunjuk kepada sifat Tuhan Allah yang hanya dapat dimengerti dalam suasana rahmat dan kasih setia.
penyesalan Tuhan bukan karena hukuman atau malapetaka yang mengancam Israel, namun karena pertobatan. Dan pertobatan itu hanya dapat diadakan berdasarkan pengetahuan akan Allah yang menyatakan dirinya menurut sifatnya. Hukuman yang dimaksud adalah tulah dan bencana yang mendahului dan memaklumkan hati Tuhan. Tuhan akan mengambil hukuman itu kembali jika umat Tuhan sungguh-sungguh bertobat. Manusia yang berada di bawah hukuman terancam oleh kedatangan Tuhan. Lalu ia berseru, berbaliklah kepada Tuhan, yang adalah pengasih dan penyayang. Allah yang adalah berdaulat itu dapat menyusutkan murkanya, dan itu berarti ada harapan. Berbalik dan menyesal harus diartikan bahwa dalam ayat 11 Tuhan Allah sendiri memimpin tentaranya seperti tulah belalang, dan kekeringan yang hebat meruntuhkan kehidupan seluruh manusia. Lalu Tuhan melihat pertobatan umat Tuhan, dan berdasar itu maka ia berbalik dan tidak melaksanakan hukumannya. Dan akibat berbalik bahwa Tuhan akan memberikan karunia lagi dan meninggalkan berkat itu. Kata siapa tahu adalah reaksi manusia atas pengakuan di dalam ayat yang ke-13. Manusia hanya menyatakan sesuatu bahwa manusia tidak sanggup menentukan perbuatan-perbuatan Tuhan. Manusia hanya dapat menanyakan sesuatu dan tidak diizinkan campur tangan akan kedaulatan Allah. Yang dimaksud berkat ialah berkat untuk tanah supaya ada pertumbuhan, kesuburan, dan kesejahteraan. Jika demikian, korban sajian dan korban curahan juga dapat dilaksanakan kembali. Yoel menyampaikan harapan yang luar biasa akibat ketika bangsa itu mengaku dosa di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita juga mengalami hal yang sama yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Mungkin ada dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Allah, sehingga membuat berkat Allah tidak dinyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tindakan yang tepat yang harus kita lakukan adalah bertobat supaya Tuhan memulihkan kita. Sebagai penutup, mulai pasal 2 ayat 18, Yoel menceritakan tanggapan Allah yang ternyata mendengarkan seruan umat Tuhan dan menjanjikan berkat kembali. Pemulihan itu meluas menjadi janji akan pencurahan Roh Kudus yang tertulis dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, dan peperangan berakhir antara Allah dengan musuh-musuhnya di dalam pasal yang ketiga. Marilah kita menyadari dosa-dosa kita dan berbalik dengan cara bertobat dengan segenap hati, dengan berpuasa, berseru dengan menangis, dan dengan mengadu dan mengoyakkan hati kita sebagai tindakan akan kesungguhan pertobatan kita. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang, serta panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia juga akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.